Branding dokter itu ada di media sosial. Kalau kita sudah menulis akunnya, misalkan di TikTok, Dokter Tirta, itu seharusnya kita tidak boleh promo yang berbau kesehatan. Gue dokter, gue nggak boleh promo. Bukan, kalau kita nulisnya di medsos. Iya. Medsos. Iya, aku dokter Denny Sumarno. Patokannya tuh sekarang di etika bermedsos. Jadi teman-teman bisa cek namanya PMK, MKEK, aturan bermedsos. Itu ada 13 pasal. Oke. Dan itu sifatnya anjuran ya. Oke. Karena mentok-mentok pun sanksinya ya pencabutan sanksi etik atau pencabutan STR dan SIP. Nah, di medsos itu kan kita bisa buat nama akun. Akunku tuh kita nggak usah jadi dari aku lah. Kalau akunnya dokter X apa? Akunnya itu. Akunku. Misal dokter Densu. SPP, spesialis podcast. Jadi kalau sudah spesialisasi itu SPP ya. STD. Nah, sex transmitted disease. Nah, nanti kalau sudah ngomong kita sudah ada spesialisasi itu, kita boleh promo tapi terkait yang non medis, sepatu, kaos. Kayak yang lo lakuin. Ya, tapi kalau kita promosi terkait contoh suplemen secara langsung nggak boleh. Kecuali kita webinar live, gitu boleh. Tapi kalau kita sponsor langsung jual live obat-obatan tuh nggak boleh. Karena kita praktek dan kita memajang nama dokter di medsos. Maksudnya gelarnya ini kan kalau di kedokteran kan ada spesialis apanya. Iya, pokoknya kalau nama akunnya ada nama DR-nya, itu nggak boleh atau tidak disarankan. MKEK tidak menyarankan untuk menjual sesuatu yang berbau tentang kesehatan. Tunggu, tidak boleh atau tidak disarankan. Ini abu-abu. Tidak boleh dan tidak disarankan. Dua-duanya, but. Oh, berarti tidak boleh. Terus ditanya, terus kalau saya mau promo gimana? Tanggalkan identitas yang berbau kedokteran. Itu kan yang ngomong beliau. Berarti tinggal tak hapus dokternya. Iya, dan tidak, ya betul, dihapus. Ya benar-benar tidak ada branding kedokteran di situ. Ngomong cok cuma edukasi. Namanya diganti jadi kayak contoh Tirta Peng-Peng, Tirta Citot, Densu Bacoter. Aku mau nanya gini, kalau misalnya kalau gue udah tahu kode etik ini, tapi gue tetap pakai, itu sebenarnya yang dihindari daripada MKEK itu sebenarnya apa? Bias, karena dia dianggap masih menyentuh pasien. Ya nggak apa-apa tuh. Loh enggak. Jadi gini, kenapa etika itu dibuat? Sebelum jauh ada medsos, dokter kan ketemu pasien. Iya. Terus jenengan ke klinik saya atau ke tempat praktek saya. Saya itu bisa bekerja sama dengan obat, mengarahkan jenengan beli obat paten yang bekerja sama dengan saya. Boleh dong. Nah, terus obat patennya akan memberikan saya gratifikasi. Sesuai target kau kasih Alphard. Itu tidak boleh di etika. Banyak tuh. Iya. Emang iya. Jadi jauh sebelum ya, berarti kan gelut soal medsos itu awal mula kenapa etika dibuat, karena kalau kita ketemu pasien, kamu trust sama saya. Aku bisa menyarankan Anda sebagai pasien untuk membeli obat yang aku sarankan. Itu nggak boleh emang? Nggak boleh. Takutnya nanti kerjasama. Bukan, karena kan itu tidak etis. Tidak etis ya? Ya, menyarankan untuk semua obat itu kan sama. Kembali ke pasien mau beli apa enggak. Terus aku bilang, wah beli ini aja ya bro, ini obatnya paten ini. Iya, yang lain rekomendasi jelek. gua. Loh, apa bedanya sama generik? Bagus yang ini bro.